Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam serial kajian pendidikan Islam. Insyaallah pada kesempatan sesi kali ini kita akan coba membahas tentang lembaga pendidikan Islam ya, atau bisa juga disebut sebagai lembaga pendidikan formal ya. Sesi kali ini adalah kelanjutan dari penjelasan sesi sebelumnya, yang mana telah kita bahas ada 3 tahapan atau 3 fase dalam pendidikan yang dijelaskan ya, dalam Al-Quran ya. Yang pertama fase tilawah atau tahapan tilawah, yang kedua tahapan tazkiyah, kemudian tahapan taklim Alkitab wal hikmah ya. Jadi ada 3 tahapan. Nah, sesuai dengan pentahapan tersebut juga, maka proses pelembagaannya atau formalisasi aktivitas pendidikannya itu dalam sejarah peradaban Islam ada 3 lembaga ya. Yang pertama atau yang sesuai dengan tahap pertama, ini tahapan tilawah, itu lembaganya disebut dengan kutab ya. Kutab atau tempat baca tulis ya, lembaga pengajaran untuk membaca dan menulis sesuai dengan bahasanya. Kutab ini kalau dalam bahasa kita ya, dalam penjelasan versi pendidikan di Indonesia itu istilahnya adalah pengajaran calistung ya, baca, tulis dan menghitung ya, atau ilmu-ilmu dasar untuk keterampilan membaca, menulis dan ilmu-ilmu berbahasa dan berlogika ya. Dalam perspektif pendidikan dalam perspektif pendidikan klasik ya, pendidikan klasik disebutkan ada namanya trivium ya, di mana seorang peserta didik diajarkan tentang ilmu logika, ilmu bahasa ya, retorika dan matematika untuk berhitung ya. Jadi ada 3 ilmu dasar ya, atau perangkat. Dalam khasanah dunia pendidikan klasik di Indonesia atau dunia pesantren tradisional, kita menyebut ini dengan pengajaran ilmu alat ya, ilmu alat atau alat untuk mengkaji ilmu ya. Jadi dalam proses kutab ini atau dalam lembaga kutab ini diajarkan proses baca tulis yang sederhananya seperti itu. Tapi kalau mau dilengkapi atau kurikulumnya disempurnakan, maka tidak hanya baca tulis dalam pengertian yang sederhana ya, seperti bimbingan baca tulis yang beredar ya, atau seperti kutab yang sempat jadi tren di negeri kita di Indonesia ya beberapa tahun terakhir, itu tentang pengajaran Al-Quran ya, iman dan Al-Quran ya. Sebenarnya bisa lebih dilengkapi lagi ya, karena prinsipnya adalah ini lembaga pendidikan dasar ya, untuk membaca, menulis dan berhitung. Kalau misalkan kita rinci lebih jauh lagi, misalkan proses membaca terkait dengan bahasa, paling tidak misalkan kita bisa membaca dan menulis yang baik dan yang benar dalam versi penjelasan umum itu dalam berbahasa Indonesia misalkan ya, sesuai dengan ejaannya dan tata bahasanya. Kemudian juga karena kita juga terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan dan aktivitas keislaman, maka bahasanya juga dilengkapi dengan bahasa Arab ya. Dan kalau kita melihat dengan kondisi globalisasi sekarang, maka bahasa juga terkait dengan mungkin bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya. Jadi kalau kita bicara kutab ya, dalam perspektif yang rincian yang lebih lengkap, maka kita bisa sebut ini sebagai lembaga bahasa ya, lembaga baca tulis untuk bahasa-bahasa yang bukan hanya bahasa ibu atau bahasa keseharian,
bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Arab sebagai bahasa agama kita, kemudian bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional, dan mungkin bahasa Mandarin juga sebagai bahasa internasional yang kedua. Jadi termasuk ini dalam kutab ya, bisa diselenggarakan dalam satu lembaga khusus atau mungkin ada kutab-kutab yang spesialis ya. Ya. Dalam sejarahnya kutab ini sebetulnya adalah proses pengajaran ya. Nah, kalau kita lihat sejarah sosialnya, pelembagaan kutab ini adalah dari aktivitas yang bermula dari Rasulullah menyuruh kepada tawanan perang yang notabene tidak beragama Islam, dan awalnya mereka kafir harbi yang ditawan, kemudian untuk membebaskan diri mereka menebusnya dengan cara mengajarkan bahasa yang mereka bisa ya, ilmu baca tulis yang mereka bisa kepada kaum muslimin saat itu. Artinya ini bukan lembaga seperti yang sempat ramai kemudian disakralkan, ini lembaga warisan Rasulullah, atau lembaga yang dalam tanda kutip ya ada lembaga yang disebut ini pendidikan yang paling nyunah dan lain sebagainya. Tidak, tapi lembaga ini adalah lembaga pendidikan dasar yang ada dalam khasanah sejarah Islam dan bisa kita sempurnakan konsepnya gitu. Jadi sekali lagi, kutab dalam sejarahnya itu pengajar pertamanya adalah orang-orang tawanan perang ya. Kemudian dilembagakan oleh generasi berikutnya itu ketika Al-Quran telah dibukukan oleh para sahabat, kemudian proses pengajaran bahasa atau baca tulis ini didekatkan dengan kitab yang jadi satu-satunya pegangan para sahabat ketika itu, yaitu Al-Quran ya. Bahkan kitab hadis pun belum diajarkan karena tidak dibukukan. Jadi baca tulisnya setelah ada Al-Quran maka dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi bukan dasarnya karena memang bikin kutab itu adalah lembaga pendidikan Quran, tidak. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar yang kontennya adalah atau kurikulumnya adalah pengajaran baca tulis dan berhitung tentu saja sebagai dasar ya, dari ilmu alat atau ilmu-ilmu dasar. Nah, itu kutab ya. Apabila kita ingin mendirikan kutab sekarang atau membangun lembaga kutab, maka kita bisa melengkapi apa yang sudah ada. Semisal yang sudah memiliki taman pendidikan Quran atau rumah Quran, rumah tahfiz, itu bisa dilengkapi. Bukan hanya soal membaca Al-Quran dan menghafalnya atau proses tahfiz dan tahsin yang pada umumnya, tapi bisa dilengkapi dengan proses menulis, misalkan kaligrafi. Kemudian juga membaca dengan berbagai macam langgam, kemudian juga sampai sanatnya, kemudian juga lanjutkan dengan bahasa Arabnya. Itu dalam satu lembaga bisa ya, lembaga bahasa Arab dan Quran misalkan. Kemudian kutab juga tentu saja sebagai orang yang berbahasa keseharian bahasa Indonesia, tidak mungkin kita mempelajari bahasa Arab tanpa mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Ini proses bilingual ini ada kajian tersendiri di kalangan ahli bahasa yang sering memberikan warning bahwa warningnya kurang lebih banyak yang memberikan perhatian atau peringatan agar seorang itu kuat terlebih dahulu di bahasa ibunya ya, supaya tidak terjadi kegamangan atau kegagapan dalam proses penalaran karena adanya dua bahasa yang bercampur aduk gitu ya. Itu kutab. Kemudian pada tahapan yang kedua kita lanjut pada lembaga yang disebut dengan proses atau tahapan tazkiyah ya. Proses tazkiyah ini dalam sejarah peradaban Islam kita mengenal ada lembaga yang disebut dengan zawiyah atau ribat, hauzah dan lain sejenisnya ya. Atau dalam bentuk yang sederhana di negeri kita atau di tanah Jawa ini banyak adanya majlis zikir atau majlis taklim, majlis wirid dan sejenisnya, yang intinya di situ adalah banyaknya aktivitas berzikir, kemudian renungan-renungan ya, penyucian jiwa ya, nasihat-nasihat dan sejenisnya ya. Akan tetapi yang menjadi PR bagi lembaga-lembaga ini adalah kalau kutab tadi hanya belum lengkap atau masih bisa disempurnakan, kalau yang majlis zikir atau hauzah ini kebanyakan yang saya ketahui itu belum memiliki kurikulum yang
yang jelas atau bentuknya, bahwa misalkan proses, kecuali proses sampai dia menyelesaikan kurikulumnya, kecuali yang dilembagakan bukan dalam bentuk institusi, tapi pelembagaannya dalam bentuk torikoh, ya, torikoh sufi atau tasawuf yang dilekatkan atau diidentifikasi kepada seorang guru spiritual tertentu, ya. Jadi mereka hanya mengikuti sampai selesai, dianggap selesai oleh guru tersebut, maka dianggap tuntas, ya. Saya belum mendapati, wallahu alam mungkin ada lembaga tazkiyah ini yang sifatnya pelembagaan kemudian dikelola oleh yayasan atau organisasi tertentu yang memiliki kurikulum yang jelas untuk menyelesaikan, misalkan ada tahapan wirid atau zikir tertentu yang diamalkan, kemudian ada proses perenungan, ada proses semacam mukhayyam, mabit dan sejenisnya. Nah, ini untuk tahapan atau lembaga yang kedua, ya, di tahap tazkiyah, ya, yang mana tahapan ini telah kita jelaskan juga pada sesi sebelumnya, bahwa ini untuk mempersiapkan jiwa, untuk membersihkan niat dan motivasi ketika kita masuk terjun langsung ke dalam kajian dirosah ilmiah atau masuk dalam kajian bidang disiplin-disiplin ilmu, ya. Nah, pada fase yang terakhir atau lembaga pendidikan yang bisa kita sebut sebagai lembaga pendidikan tinggi, ini ada istilah dalam sejarah kita madrasah, ya. Madrasah, hanya saja istilah madrasah ini sudah terlanjur digunakan oleh lembaga pendidikan dasar di negeri kita, di Indonesia, ya. Jadi memang ada kekacauan dalam, atau mungkin bisa disebut kecelakaan sejarah, ketika kita menyebut madrasah, apalagi kita sebut madrasah aliyah, tapi bukan dalam perspektif ini pendidikan tinggi, ya. Padahal sudah jelas madrasah itu adalah kelanjutan dari kutab, ya. Kutab itu pendidikan dasar, madrasah adalah pendidikan tinggi. Apalagi kalau disebut madrasah aliyah, ya, sebetulnya ini sinonim atau sama untuk penyebutan istilah mahat ali, ya. Yang terjadi pada proses kodifikasi atau pelembagaan secara formal di negeri kita, ketika proses dimasukkan ke dalam undang-undang, lembaga pendidikan Islam ini yang wujudnya madrasah atau pesantren itu tidak berhasil mendapatkan kepercayaan atau belum bisa dipercaya oleh para perumus kebijakan ketika itu. Nah, atau dalam perspektif yang lain, para pengambil kebijakan tidak percaya atau belum memahami konsep bahwa madrasah itu pendidikan tinggi, ya, sehingga dimasukkan ke dalam, disejajarkan dengan sekolah dasar dan sekolah menengah, ya, sehingga lulusannya belum dianggap sarjana, belum dianggap alim, ya. Kemudian kurikulumnya juga menjadi kurikulum yang wallahu alam jadi mungkin juga kita bisa boleh menyebutnya kacau, ya, atau keluar dari mainstream awalnya bahwa madrasah adalah tempat kajian disiplin ilmu pendidikan tinggi, ya. Nah, dalam konsep yang awalnya atau konsep aslinya, madrasah ini adalah untuk melanjutkan proses belajar yang kita sudah bahas dalam konsep kurikulum, ada namanya ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ya. Jadi kalau di kutab itu selain proses baca tulis hitung diselingi dengan ilmu-ilmu yang fardu ain seperti fikih keseharian, ya, kemudian bahasa Arab yang juga dikatakan wajib oleh para ulama, ilmu-ilmu dasar akidah yang juga diselipkan di proses di kutab, dan proses tazkiyah di situ diperdalam. Di sini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya lebih kepada spesialis, ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ilmu-ilmu yang sifatnya disiplin ilmu dalam bidang studi tertentu, seperti ilmu tafsir, ulumul Quran, usul fikih, sirah, mungkin juga ilmu-ilmu sains, ya. Maka madrasah adalah lembaga pendidikan tinggi. Nah, dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa madrasah hanya berhasil dalam sejarah ini berhasil mewariskan mazhab-mazhab fikih atau berhasil mewariskan ilmu fikih saja. Nah, ini menurut saya terlalu mempersempit fungsi madrasah dan justru malah mengkotakkannya menjadi sesuatu yang terbatas, ya. Padahal kalau konsepnya mau dikembangkan, justru kita bisa juga menyebut ilmu-ilmu sains itu berkembang dari madrasah, meskipun bentuknya
tidak terlalu formal ya, yang sering disebut bahwa ada ahli astronomi, ahli matematika, kemudian juga sosiolog ya, dari kalangan para ulama kita terdahulu itu lahir meskipun tidak langsung dalam bentuk formal madrasah, mereka mengikuti pola yang ada dalam madrasah. Artinya di sini sudah masuk ilmu-ilmu fardu kifayah dan dilakukan proses riset ya, proses penelitian. Jadi bukan cuma proses belajar mengajar yang dilakukan seperti di pendidikan dasar ya. Maka di madrasah ini kalau kita mau lengkapi konsepnya, kita bisa menyebut ada dua jenis madrasah. Yang pertama madrasah diniyah ya, lagi-lagi istilah ini bukan dimaksudkan sama dengan istilah yang ada sekarang ya, madrasah diniyah seperti pengajaran agama di luar sekolah atau pelengkap dari sekolah. Tidak, madrasah diniyah maksudnya ada pendidikan tinggi dalam bidang agama ya, sekelas dengan sekolah tinggi agama ya, STAI. Kemudian ada madrasah sains ya, atau madrasah ilmiah yang mengkaji ilmu-ilmu seperti kedokteran, astronomi dan lain sebagainya, yang dulu itu dinisbatkan langsung pada satu tempat lab tertentu atau tempat penelitian observarium tertentu atau di tempat bedah di rumah sakit tertentu ya, yang tidak disebut sebagai dengan istilah madrasah ya, karena dulu memang madrasah lebih lekatnya kepada fikih ya sebutan ini ya. Hemat saya, ketimbang menarik madrasah kepada konsep yang ada sekarang ya, yang kontemporer bahwa madrasah itu adalah setara dengan pendidikan dasar dan menengah yang masih harus melanjutkan ke perguruan tinggi, lebih baik melekatkannya kepada proses perjalanan atau penelitian para saintis ya. Jadi kita lebih baik menyebut bahwa ada madrasah sains atau madrasah ilmiah yang dilakukan di perpustakaan, di rumah sakit, di lab dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau susun secara atau kita kodifikasi konsepnya, maka urutannya tadi dari kutab kemudian kepada hauzah dan majelis zikir, yang terakhir adalah madrasah diniyah dan madrasah ilmiah atau madrasah sains ya. Ini adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengikuti pola atau ajaran yang ada di Al-Quran ya, dalam bentuk tahapan-tahapan yang telah dijelaskan secara gamblang dan lugas ya, dalam sesi sebelumnya telah kita jelaskan itu. Kalau kita mau menghidupkan dan saya mengajak pemirsa semua kaum muslimin untuk sama-sama kita hidupkan kembali ya lembaga-lembaga ini supaya kita bisa lebih dekat kepada ajaran Al-Quran ya, dan kita bisa kembali bisa meraih kejayaan dan kegemilangan peradaban Islam yang landasannya adalah landasan ilmu ya, dan kita juga bisa melahirkan banyak ulama dengan pola yang sederhana dan menurut saya cukup tepat dalam melahirkan para ulama dan saintis yang baik gitu ya. Demikian penjelasan tentang lembaga pendidikan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita wujudkan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.